Bapak, Ibu Guru, anak-anak kami, salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa terlebih dahulu kita membaca kitab suci. Maka sebelum kita belajar, kita persiapkan dulu kitab suci kita dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, sekarang yuk kita sama-sama membacanya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, maka bersungut-sungutlah kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini berbicara tentang para pekerja yang diundang pemilik kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Allah adalah tuan rumah yang dikatakan dalam perumpamaan tadi. Allah mengupah para pekerja bukan karena ia membutuhkan mereka atau tenaga mereka, melainkan seperti tuan rumah yang murah hati, ia mempekerjakan orang karena ingin berbuat baik kepada mereka. Ia hendak menyelamatkan mereka dari kemalasan dan kemiskinan. Oleh karena itu, Allah mengupah mereka untuk pekerjaan yang sebenarnya mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Yang digarisbawahi dalam perumpamaan ini adalah Allah yang murah hati dan yang maha baik. Sangat sering kita berpikir bahwa kita menerima terlampau sedikit anugerah Allah, sedangkan orang lain menerima terlampau banyak. Atau kita protes terhadap sesuatu seolah-olah untuk orang lain, padahal sebenarnya kitalah yang membutuhkan.
Ungkapan sakit hati dalam perumpamaan tadi dapat dijelaskan dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa orang yang bersungut-sungut itu sama sekali tidak punya alasan untuk mengeluh bahwa ia diperlakukan tidak benar. Di sini Tuhan itu menegaskan sikap adilnya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Tuhan itu memanggilnya saudara, sebab saat berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Yang kedua, tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah tidak mungkin keliru. Ini adalah hak istimewa raja di atas segala raja. Tidak adil ke Allah? Mungkin di rumah kita merasa tidak adil dengan orang tua kita karena memberi tidak sama rata antara kakak dengan adik. Kita merasa orang tua kita pilih kasih. Dalam hati kita mengatakan, kenapa dia dikasih? Aku tidak. Akhirnya kita merasa tidak dicintai orang tua kita. Kita kurang menyadari kebutuhan yang diberikan orang tua kita adalah sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, jika Allah mencurahkan anugerah kepada orang lain dan bukan kepada kita, ini adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka, tetapi bukan ketidakadilan terhadap kita. Kelimpahan kepada orang lain itu bukan berarti ketidakadilan bagi kita. Jadi janganlah kita mencari-cari kesalahan karena dengan cuma-cuma anugerah diberikan kepada orang lain. Kita perlu membiarkan diri untuk diperlakukan sesuka hati Allah. Biarlah Allah bebas menggerakkan kita. Maka kita tidak perlu iri hati jika orang tua kita memberi lebih kepada kakak atau adik kita, karena orang tua yang baik tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Adik-adik yang baik, kita juga dipanggil menjadi tuan atas diri kita. Apa yang kita lakukan saat menjadi tuan untuk diri kita? Yang pertama, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Harus bersyukur atas apa yang kita terima dan jangan lupa selalu berdoa. Yang kedua, pada saat orang tua kita, mama papa kita pulang kerja, kita harus mengambil air hangat untuk diminum karena orang tua kita sudah capek bekerja. Atau menyapu rumah tanpa harus disuruh orang tua, atau tanpa harus mengatakan itu kan bukan pekerjaanku. Dua hal tadi kedengarannya mudah dilakukan, tetapi sulit untuk setia melakukannya. Semoga kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.